Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN PPG dalam jabatan 2024. Perkenalkan, saya Aam Aminah, mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Negeri Semarang dengan NIM 2498012391. Hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMP Negeri 1 Cikarang Timur dalam pelajaran IPS kelas 8 dengan tema Lembaga Sosial. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah kita berjumpa lagi ya dengan Bu Am dalam pelajaran IPS. Nah, apa kabar semuanya? Baik. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan kalian sebagai KM untuk menyiapkan. Silakan ke depan. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Oke, hari ini Ibu mau memakai dulu nih. Hari ini siapa yang tidak masuk? Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang lembaga sosial ya. Nah, salah satunya adalah lembaga sosial yang ada di kita itu lembaga agama. Nah, masih ingat nggak apa yang dimaksud dengan lembaga agama? Coba Dennis bisa dijelaskan? Pengertian lembaga agama yaitu institusi sosial yang mengatur dan mengelola urusan keagamaan berbasis pada keyakinan dan ajaran tertentu, memiliki struktur organisasi dan hierarki. Oke, itu adalah lembaga agama yang mempunyai peraturan-peraturan khusus di dalam agama tersebut ya, lembaga agama tersebut. Nah, ini kelompok ini, Vino, apa yang kamu ketahui kemarin tentang lembaga sosial? Pengertian lembaga sosial ialah badan yang Itu mengkhususkan lembaga politik ya. Ya, silakan lembaga politik. Pengertiannya apa itu? pengertian lembaga politik ialah badan yang mengkhususkan diri pada pelaksanaan kekuasaan dan wewenang. Ya, oke, terima kasih Vino. Ya, berarti lembaga politik itu mengenai kekuasaan dan wewenang ya. Nah, Ibu itu adalah sebagian dari materi tentang lembaga sosial. Nah, hari ini ya tujuan pembelajaran kita adalah satu, yaitu kalian bisa mengidentifikasi atau menjelaskan pengertian lembaga-lembaga yang lainnya ya, selain yang dua tadi. Kemudian kalian juga setelah mengerti apa itu lembaga sosial, kalian bisa ibu ingin kalian membuat suatu laporan ya dalam bentuk peta konsep dikerjakan secara berkelompok tentang fungsi dan peran serta contoh-contoh yang ada di lembaga sosial. Jadi kalian mencari fungsi apa sih yang ada di lembaga sosial, misalnya lembaga agama, fungsinya apa, ya, terus perannya apa, contohnya seperti apa. Kalian bisa mencari materi di HP ataupun di Google atau baca buku ya. Oke, paham? Nah,
anak. Nah, ini salah satu fungsinya sebagai reproduksi. Ya. Kemudian selain ini ada juga fungsinya sebagai proteksi, artinya melindungi kalian dari segala hal yang berbahaya. Itu salah satu fungsi untuk keluarga yang dilakukan oleh orang tua. Kemudian sebagai fungsi ekonomi, artinya membiayai kalian ya untuk sekolah ataupun ada keperluan sandang pangannya. Nah, ini tugasnya orang tua untuk memenuhi ekonomi atau kebutuhan kalian ya. Nah, kemudian kita lihat lagi ada fungsi yang lainnya ya. Nah, fungsi sosialisasi ya. Nah, fungsi sosialisasi ini tentunya kita harus bergaul atau mengenal satu sama lainnya ya. Kemudian ada fungsi afeksi ya, yaitu kasih sayang ya. Orang tua memberikan kasih sayang kepada kalian dengan sepenuh hati, dengan harapan kalian menjadi anak-anak yang berbakti dan berhasil soleh ya. Pokoknya jadi kebanggaan orang tua. Nah, ini fungsi orang tua itu memberikan kasih sayang dan kemudian sebagai pengawas sosial. Jadi kalian di luar ini walaupun jauh di rumah, orang tua tetap mengawasi ya. Nah, ini kemudian pemberian status juga ya. Ini adalah fungsi dari lembaga keluarga. Nah, sekarang lembaga agama, lihat ini. Di Indonesia ada bermacam agama. Apa yang kalian ketahui lembaga apa saja? Lembaga agama merupakan sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat ya. Agama sendiri itu adalah ajaran atau sistem ya. Kalian kan kalau sebagai orang muslim ya, tentu diajarkan untuk sholat kan, sholat, ngaji ya. Nah itu yang mengatur tata keimanan, peribadatan kepada Tuhan dan tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia. Nah, kalau orang Islam biasanya beribadah pergi ke mana? Musola, ya. Terus kalau orang Kristen pergi ke gereja. Nah, fungsi lembaga agama nih, ya, sebagai sumber pedoman hidup bagi manusia. Kalau manusia tidak punya agama, berarti tidak punya pegangan hidup, tidak punya Tuhan, ya. Jadi sebagai manusia wajib mempunyai memiliki salah satu agama. Seperti kita nih agama Islam, ya. Fungsinya itu sebagai pedoman hidup kita, ya. Segala tingkah laku kita itu harus mengikuti pedoman yang ada di agama Islam. Kalau orang Islam, ya, merupakan tuntutan prinsip benar atau salah untuk menghindari perilaku menyimpang. Nah, fungsinya lembaga nih, agama. Terus ada lagi mengatur tata cara hubungan manusia dengan manusia serta manusia dengan Tuhannya. Kalau manusia dengan manusia berarti kalau dalam agama itu harus saling menghormati. Kalau dengan Tuhan berarti harus beribadah, ya. Nah, gitu. Kalau orang Islam berarti harus sholat, lapor kepada Tuhannya, ya. Kalau orang Islam itu lapor kepada Tuhannya sehari berapa kali? 5 kali. Sholat 5 waktu, ya. Itu salah satu bentuk tanggung jawab kita kepada Tuhan, ya. Terus ada lagi tuntutan prinsip benar dan salah untuk menghindari perilaku yang menyimpang dan mengembangkan keindahan estetika. Nah, itu adalah fungsi lembaga agama. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Lanjut ya. Oke. Ada lembaga ekonomi, ya. Yang ketiga adalah lembaga ekonomi. Coba kalian pernah nggak ke bank? Nah, siapa coba di sini? Ryan, ke bank apa pernah?
di masyarakat ya. Tentunya di dalamnya ada perdagangan, ketenaga kerjaan dan juga transaksi jual beli. Coba kita lihat fungsinya apa nih ya. Nah, fungsi lembaga ekonomi memberi pedoman pertukaran barang ya. Kemudian memberi pedoman tentang ketenaga kerjaan, memberi pedoman tentang cara mendapatkan barang atau bahan baku, terus memberi pedoman tentang harga jual barang di pasar ya. Ini adalah fungsi dari lembaga ekonomi. Apa artinya coba, ada yang tahu nggak? Memberi pedoman tentang harga jual barang di pasar. Ada yang paham? Yang nggak paham? Harus. Artinya memberi pedoman tentang harga jual barang di pasar apa artinya coba? Ada yang paham? Jadi setiap barang yang kalian beli ini ada yang mengatur ya. Harga barang yang dijual di pasaran itu tidak semena-mena keinginan kita. Misal beli barang minuman nih, aqua ya. Itu ada standarnya, ada harga pasarannya. Tidak bisa dimonopoli oleh sendiri ya. Jadi yang menentukan itu ada tentang harga pasaran. Dan jangan sampai masyarakat kemahalan beli barangnya ya. Nah itu lembaga ekonomi. Kemudian ada lembaga pendidikan. Nah, coba sekarang saat ini kalian ada di lembaga apa nih? Pendidikan. Nah ya, nih lembaga pendidikan itu ya yang bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat pendidikan di masyarakat. Tugasnya untuk mencerdaskan kalian, mencerdaskan semua masyarakat yang ada di Indonesia ya. Dan lembaga pendidikan ini sangat penting untuk terus dipelihara oleh masyarakat. Ada yang tahu lembaga pendidikan apa aja yang ada di kita? Ya coba ambil apa? PAUD, apa lagi? TK, SD, apa lagi? SMP, SMA. Lagi ya, berapa tahun nih? 7 tahun lagi, kalau udah jadi kuliah, kalau udah jadi kuliah berarti udah jadi sarjana, bisa kerja. Yang mudah-mudahan ibu doakan semuanya jadi sarjana ya. Nah itu adalah lembaga pendidikan. Kita lihat lagi lembaga, nah fungsi pendidikan nih, memberi pengetahuan ya, pengembangan cara rasional. Nah, kemudian kita ke lembaga politik. Coba, apa yang kalian ketahui tentang lembaga politik? Ada yang pernah ke Pemda nggak? Nah, ada lembaga politik apa di sini? DPR di sana ya? Ya, Bu, di sana, Bu. Ya, DPR. Dewan Perwakilan Rakyat ada di Pemda tuh. Isinya apa? Ya, itu wakil-wakil rakyat yang ada di seluruh di Bekasi ini, ada wakilnya di sana untuk memberikan memelihara ketertiban dalam negeri. Nih, ini ada fungsinya nih ya. Nah, kalau di Jakarta kan MPR nih, lihat ya. Yang gambar bawah tuh ya, yang lubang hijau itu MPR ya. MPR itu wakil-wakil seluruh Indonesia ada di situ ya. Ya, fungsinya kita lihat ya. Nih. Ini contohnya, fungsinya coba kita lihat. Memelihara ketertiban di dalam negeri. Nah ini adalah salah satu fungsinya ya, yang mengatur jangan sampai ada huru-hara, jangan sampai ada perpecahan di antara bangsa ya. Nah ini mengusahakan kesejahteraan umum. Nah contohnya ini nih, ada MPR ya, ada presiden, wakil presiden, itu termasuk lembaga politik. Ini ada lagi apa? DPR, DPD ya, pemerintah daerah dan DPR provinsi dan DPRD kabupaten. Di sini ada nggak orang tuanya yang menjadi pejabat DPR? Enggak, ada. Oke, semuanya halo ya, ini ya. Oke, ini adalah lembaga politik ya. Nah, oh berarti ini terakhir yang kita simak ya. Oke, sekarang ada pertanyaan nggak tentang lembaga sosial yang sudah dijelaskan tadi? Paham semuanya?
menyerap ilmu yang ibu berikan, materi yang ibu berikan tadi dalam bentuk peta konsep ya. Kemarin ibu sudah membeda-bedakan atau mengklasifikasikan kelompok kalian ya. Ada yang auditory, kinestetik, visual ya. Semuanya ini sudah diatur yang kemarin ya. Nggak berubah kan ini? Ya, oke. Nah, sekarang tugasnya adalah kalian mengisi LKPD ya tentang fungsi-fungsi lembaga sosial. Setiap kelompok lembaga sosialnya beda-beda ya. Ini ada 5 ya, ada 5 kelompok, berarti ada 5 lembaga sosial. Bagaimana cara mengerjakannya? Ya. Pertama kalian mengisi LKPD ini ya. Diisi, ini ada pertanyaan. Pengertiannya kalian cari masalahnya apa? Pengertiannya apa? Fungsinya apa? Ya. Kemudian perannya apa ya? Ini diisi dulu di sini ya, seperti kemarin ya. Kemudian kalian buat peta konsep. Buat peta konsep nanti di kreasikan di cellform ini ya. Semua anggota kelompok wajib berpartisipasi, bekerja sama dengan solid ya. Oke, ibu bagikan dulu untuk lembaga sosial politik yang kemarin. Politik, oke. Seperti kemarin, silakan di sini ke depan ya. Perwakilannya nanti ini ya. Oke. Atau aja perwakilan ketua kelasnya di sini, ketua kelompoknya di sini. Ketua kelompoknya ini silakan. Ini.
warna-warna ini ya. Iya, Bu. Ini boleh ini ya. Kasih bagi dulu. Saya pentingin, Bu. Ya, Bu. Ya, Mana boleh gimana? nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mas, Ya, nanti oke, kalau ada kesulitan boleh tanya pulang ya. kalau biasa. Ini udah ada berapa orang? Oke, berdiri ya di depan ya. Oke. Tadi berkunjung ke berapa kelompok? Oke, silakan. Apa aja? Oke, yang belakang tolong ya. Diam ya. Oke, ini ada temannya mau menjelaskan tadi hasil dari berkunjung ke kelompok teman-temannya. Oke. Bu, Kelompok dua, silakan Denis. ngerti bisa? 3 lembaga keluarga, yaitu keluarga inti, keluarga besar. Pertama ada contoh lembaga keluarga, yaitu ada keluarga inti, keluarga besar, dan keluarga besar. Kemudian lembaga yang pertama jawabannya maaf. Terus yang kelompok pertanyaannya apa berangkat politik? Jawabannya Kita harus memberikan refleksi untuk pembelajaran hari ini. Apa yang akhirnya kamu dapatkan dari pembelajaran ini? Di sana sama misi mereka, tugas mereka, peran mereka yang ada di sana. Oh, oke. Berarti jadi kamu lebih tahu lagi ya, lebih dalam lagi apa visinya, fungsinya dari lembaga sosial yang ada di sekitar kita ini ya. Oke. Terutama di lembaga sekolah nih. Apa yang kamu dapatkan tentang lembaga sekolah, lembaga pendidikan? Sekolah kalau di bagian misinya untuk mencerdakan murid-murid yang ada di sekolah ini. Kalau misinya membuat siswa agar bisa
sukses di masa depan. Ya, bagus ya. Oke, tepuk tangan dong untuk Paro. Apa yang kamu hasilkan dari pembelajaran kita hari ini? Saya lebih tahu apa itu fungsi-fungsi lembaga sosial. Salah satunya yang lebih kamu pahami lembaga sosial apa tuh? Lembaga pendidikan. Nah, sekarang seperti yang kamu ketahui hari ini kita ada di lembaga pendidikan. Tentunya di lembaga pendidikan punya aturan-aturan ya. Nah, coba ibu mau tahu, masih ingat nggak aturan apa saja yang ada di sekolah kita? Yang pertama datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Yang kedua rambut bagian cowok tidak boleh panjang. Ya, terus? Yang ketiga tidak boleh mencontek. Yang keempat Ya, tidak boleh mencontek dan tentunya harus saling menghormati ya satu teman dengan teman lainnya ya. Oke. Tadi setelah kita membahas tentang semua lembaga yang ada di sekitar kita, tentunya ada agama ya, lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, apa lagi? Lembaga politik ya. Nah, itu adalah lembaga-lembaga yang ada di sekitar kita. Nah, minggu depan yang teman berikutnya kita akan membahas tentang fungsi lembaga ekonomi, lembaga sosial dalam memanfaatkan sumber daya alamnya. Nah, itu kalian bisa dipelajari dulu di buku ya, buku paketnya. Jadi kita akan membahas materi tersebut di kali berikutnya. Nah, kesimpulannya hari ini adalah ya, coba kita lihat kesimpulannya. Oke, sebentar dulu. Kesimpulannya berarti lembaga sosial adalah seperangkat norma atau aturan tata cara yang mengatur tindakan individu. Individu itu siapa? Ya, kalian ini ya, dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, seperangkat norma tersebut dibentuk oleh masyarakat sehingga dapat dipertahankan atau bisa diubah sendiri atau bisa diubah oleh masyarakat tersebut. Bisa nih peraturan sekolah bisa diubah nggak? Bisa. Oleh pihak-pihak yang berwenang, yaitu pihak sekolah atau kepala sekolah ya. Jadi peraturan norma itu fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhannya ya. Itu adalah kesimpulan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, silakan kalian untuk membaca doa untuk menutupnya dengan doa ya. Silakan kalian. Karena